Hai, sini deh, duduk lebih dekat. Kali ini aku mau ngajak kamu nyusurin sebuah kisah nyata yang luar biasa. Ini bukan sekedar catatan sejarah kaku yang biasa kita baca di buku teks ya, tapi ini tentang rahasia terdalam dari keteguhan hati seorang manusia. Kita sebut dia Sang Fidai. Di balik kata yang mungkin terdengar asing ini, ada kekuatan jiwa yang benar-benar bikin merinding. Dari sosok Ali bin Abu Thalib. Ini bukan cuma soal pedang yang beradu atau perisai yang hancur di medan perang. Sama sekali bukan. Ini tentang seseorang yang menjadikan kematian itu seperti teman perjalanan yang paling akrab. Jadi, buat posisi dudukmu senyaman mungkin, tenangkan pikiranmu, karena perjalanan kita bakal dimulai dari sebuah malam yang sangat-sangat kelam. Coba deh, kamu tanya pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu tiduran di kasur orang lain, bukan karena kamu lagi capek atau ngantuk, tapi karena kamu sadar betul, dengan sangat sadar loh ya, kalau malam itu bisa jadi malam terakhir kamu bisa bernafas. Gila kan? Tapi itulah yang persis dialamin sama Ali bin Abu Thalib di malam hijrah. Waktu itu, Nabi Muhammad lagi jadi target utama buat dihabisi. Dan Ali diminta buat gantiin posisi beliau di pembaringan. Bayangin aja, di tengah malam buta yang sunyi banget itu, kamu narik selimut berat punya Nabi, nutupin seluruh tubuhmu, dan kamu harus berbaring diam. Padahal kamu tahu pasti, di luar sana, di luar sana, di balik pintu kamar itu, ada puluhan pemuda dari berbagai kabilah Quraisy yang udah nunggu dengan pedang terhunus. Mereka itu lagi emosi tingkat tinggi, napasnya memburu, bener-bener haus darah, dan 100% yakin kalau yang lagi meringkuk di balik selimut itu adalah target mereka. Kalau kita pakai logika atau hitung-hitungan di atas kertas nih, ya nggak ada celah sedikit pun buat selamat. Kapan aja mereka bisa hilang kesabaran, dobrak pintu kayu yang rapuh itu, dan pedang-pedang tajam itu bakal langsung nyabik-nyabik apa aja yang ada di atas kasur. Tapi anehnya, di tengah teror yang semencekam itu, Ali justru berbaring dengan sangat-sangat tenang. Jantungnya berdetak teratur, jiwanya sekokoh karang. Pertanyaannya, apa sih yang bikin seorang pemuda bisa setenang itu di ambang kematiannya sendiri? Jawabannya tuh cuma ada di satu kata yang dalam banget maknanya. Fidaiyah. Ingat-ingat kata ini ya. Fidaiyah ini bukan sekedar keberanian buta ala jagoan yang sering kita tonton di film-film action itu. Bukan. Fidaiyah itu kesiapan seutuhnya buat mengorbankan jiwa, tapi, dan ini yang paling krusial, selalu dipandu sama kebijaksanaan dan perhitungan yang super matang. Ali itu bukan orang yang nggak ngerti bahaya. Justru kebalikannya, dia sadar banget sama risikonya. Dia tahu persis hitung-hitungan nyawanya di malam itu. Tapi dia tetap milih buat melangkah dan tidur di kasur itu. Kenapa? Karena dia paham betul seberapa berharganya sosok yang lagi dia lindungi ini. Kamu tahu kan, ada jurang yang dalam banget antara sekedar nekat dan punya sifat fidaiyah. Orang yang nekat itu ya berani sih, tapi seringnya nggak pakai akal. Ujung-ujungnya jadi ceroboh. Nah, Ali ini beda. Jauh sebelum malam hijrah yang horor itu, pas dakwah masih dilakuin sembunyi-sembunyi di Mekah, dia udah nunjukin kecerdasannya. Pernah suatu hari, dia harus nyembunyiin Abu Zar yang datang diam-diam buat nyari Nabi. Taruhannya nyawa loh kalau sampai ketahuan petinggi Quraisy. Terus, apa Ali langsung buru-buru bawa Abu Zar malam itu juga? Enggak dong. 3 hari berturut-turut, dia jamu Abu Zar secara rahasia. Dia susun rutenya, dia bikin kode isyarat aman, baru deh dia berani pertemukan Abu Zar sama Nabi. Kelihatan kan bedanya? Berani tanpa akal itu kecerobohan. Akal tanpa keberanian itu pengecut. Tapi Ali, dia berhasil nyatuin dua hal ini dengan sangat sempurna. Sekarang kita balik lagi nih ke pagi hari setelah malam hijrah tadi. Pas matahari terbit, musuh akhirnya dobrak masuk dan mereka kaget luar biasa ngelihat yang bangun dari kasur malah Ali. Target mereka udah lolos. Tapi apa tugas Ali berhenti sampai situ aja? Ternyata belum. Habis lolos dari maut pagi itu, dia nggak langsung kabur cari aman. 3 hari, bayangin, 3 hari dia tetap stay di Mekah. Dia sengaja nantang bahaya, demi apa coba? Demi ngebalikin barang-barang titipan milik orang-orang Quraisy. Iya, barang punya orang-orang yang semalamnya niat mau bunuh dia. Setelah semua titipan itu beres, baru deh dia nyusul ke Madinah. Jalannya sendirian, cuma jalan kaki loh. Dia jalan nyusurin gurun pasir tiap malam buat ngehindarin terik matahari, sampai kakinya itu pecah-pecah dan berdarah pas nyampe di Madinah. Sebuah pengorbanan fisik yang benar-benar sunyi dan pasti perih banget. Dan keteguhan jiwa yang ditempa kerasnya gurun pasir itu terus nempel di diri Ali bertahun-tahun kemudian. Di Perang Badar, dia maju duel tanpa ragu di baris paling depan. Di Uhud, dia jadi benteng terakhir yang nggak bisa ditembus pas barisan pasukan mulai kocar-kacir. Sampai akhirnya, kita masuk ke salah satu momen paling bikin deg-degan dalam sejarah. Perang Ahzab. Waktu itu, Madinah udah dikepung habis-habisan dari segala arah. Cuma ada satu parit buatan yang misahin mereka dari kehancuran. Tapi tiba-tiba, ada sosok yang berhasil lompat ngelewatin parit itu. Dia adalah legenda perangnya orang Quraisy,
Amru bin Wud. Raksasa beneran deh. Dengar namanya aja udah cukup bikin para ksatria paling jago pun gemetar. Ribuan pasukan mendadak kaku. Nggak ada satupun yang berani maju. Semuanya diam. Kecuali satu pemuda. Iya, Ali bin Abu Thalib. Waktu Ali pelan-pelan melangkah maju, ngangkat pedangnya, dan natap langsung ke mata raksasa itu. Amru bin Wud malah ketawa. Ketawa ngeremehin gitu. Dengan suaranya yang berat, serak, dan penuh kesombongan, Amru nyoba ngejatuhin mental Ali sebelum pedang mereka sempat beradu. Amru teriak, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, sungguh aku tuh nggak pengen bunuh kamu." Amru ngerasa Ali ini terlalu kecil, terlalu muda buat mati di ujung pedangnya yang udah banyak makan korban. Dia benar-benar lagi mainin perang urat saraf ke Ali. Di detik itu juga, udara di medan perang rasanya langsung beku. Nggak ada takut-takutnya sama sekali, dengan tatapan yang setajam elang, suara yang dingin, tenang, dan tanpa setitik pun keraguan, Ali ngebales tatapan meremehkan itu. Dia bilang, "Tetapi demi Allah, aku yang ingin membunuhmu." Bom! Terjadilah duel mematikan yang bersejarah itu. Debu langsung berterbangan, suara pedang beradu bikin ngilu telinga, dan sang raksasa akhirnya tumbang nabrak tanah. Saat itu juga, rasa takut langsung nyebar dan ngeruntuhin mental semua pasukan musuh. Dari momen ini tuh kita bisa narik satu benang merah, kekuatan Ali yang sesungguhnya bukan di otot tangannya, tapi di keyakinannya yang jauh lebih tajam dari pedang manapun di muka bumi. Dan tahu nggak sih, keikhlasan hati yang seberani itu ternyata dapat pengakuan langsung dari langit. Coba kita maju sedikit ke perang Khaybar ya. Di sana tuh ada satu benteng yang kokoh banget, nggak tembus-tembus meski udah dikepung berhari-hari. Nah, di satu malam yang dingin, Nabi bersabda, besok pagi bendera kemenangan bakal dikasih ke seseorang yang cinta banget sama Allah dan Rasul-Nya. Dan dia juga dicintai oleh mereka. Wah, semua orang malam itu deg-degan berharap kepilih. Tapi tebak siapa yang dipanggil besoknya? Ali. Padahal waktu itu mata Ali lagi sakit parah, bengkak sampai dia hampir buta, gak bisa ngelihat apa-apa. Terus Nabi ngusap matanya sambil berdoa. Dan keajaiban beneran terjadi, sakitnya sembuh saat itu juga. Dengan bendera di tangannya, Ali maju, dan kemenangan akhirnya bisa diraih. Ini ngebuktiin banget loh kalau keberanian fidaiyah dia itu sumbernya dari rasa cinta yang luar biasa dalam kepada Sang Pencipta. Waktu terus muter dan Nabi pun akhirnya berpulang. Terus, apa jiwa fidaiyah Ali ikutan pudar karena dia makin tua? Oh, tentu enggak. Bentuknya aja yang berubah, menjadi pengorbanan yang lebih sunyi, lebih dewasa. Di zamannya Abu Bakar, waktu sang khalifah nekat mau mimpin langsung pasukan ke medan perang yang bahaya banget, Ali lari ngejar beliau. Dia pegang erat tali untanya, maksa Abu Bakar balik ke Madinah demi keselamatan semua orang. Pas di zamannya Umar, Ali milih buat mundur dari hiruk-pikuk jabatan. Tapi dia selalu ada di belakang layar buat mecahin masalah-masalah yang paling ribet. Dan di akhir masa Utsman, waktu rumah khalifah lagi dikepung fitnah besar, Ali ngirim putra kesayangannya sendiri, Al-Hasan, buat jaga pintu rumah Utsman. Sampai putranya itu terluka. Ali nggak pernah berhenti berkorban. Dia terus ngejaga keutuhan orang banyak meski harus ngelakuinya dalam diam. Dari panjangnya rentetan kisah hidup yang bikin dada sesek tadi, rasanya ada banyak banget ya tamparan manis buat hati kita sendiri. Coba kita renungin bareng-bareng. Soal keberanian. Kita jadi belajar kalau berani itu bukan berarti kita kebal dari rasa takut. Pertanyaannya, pas kaki kita lagi gemetar hebat, kita masih mau nggak ngambil langkah maju? Terus soal kebijaksanaan. Biar keberanian kita nggak cuma jadi aksi nekat yang sia-sia. Kita juga diingetin lagi nih, kalau letak kekuatan sejati itu ada di dalam hati, bukan di seberapa besar fisik kita. Dan ini nih yang paling susah buat kita sekarang. Sanggup nggak sih kita terus berkorban, berdarah-darah, tanpa peduli ada yang tepuk tangan atau ngasih pujian ke kita? Semuanya murni, cuma demi ngejaga apa yang udah dititipin ke kita. Nah, sebagai penutup dari cerita kita kali ini, aku mau nitip satu pertanyaan buat kamu bawa pulang. Sebuah pertanyaan yang sama, yang dulu selalu dijawab oleh Ali bin Abu Thalib lewat setiap tarikan napas dan tetesan darahnya. Coba deh tanya pelan-pelan ke hatimu sendiri. Di hidup kamu yang sekarang ini, sebenarnya tahu nggak sih apa yang lagi kamu jaga mati-matian? Apa itu kehangatan keluargamu, tegaknya prinsipmu, atau mungkin keimananmu sendiri? Dan seberapa berharga sih hal itu di mata kamu, sampai-sampai kamu rela nukerin segalanya, mempertaruhkan apapun cuma buat mempertahankannya? Coba kamu renungin itu baik-baik ya. Makasih banyak loh, udah mau nyediain waktumu buat nyusurin kisah ini bareng aku.